Aksi gemilang Malik Rizaldi di Liga 1 dari Madura United ke Timnas Indonesia. Debut duel lawan Argentina bukan halangan. Eksklusif perjuangan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia, apa rahasianya? Mengapa nilai Calvin Verdon melonjak drastis, pepet Tom Haye hingga Rp44 miliar? Inilah kisah di balik lonjakan harganya. Impian besar Saina Patinama menangkan laga dan cetak gol di hadapan supporter. Ambisi atau misi? Optimisme media Malaysia dibalas sindiran tajam netizen Indonesia. Ranking FIFA jadi bahan olok-olok kejam. Pertarungan seru di Senayan, kejutan di menit terakhir. Laga Indonesia versus Tanzania ternyata masuk kalender FIFA bisa angkat poin. Eksklusif, latihan perdana di Senayan, Calvin Verdon ungkap kondisi fit dan semangat tinggi. Final playoff panas, apakah Jay Itzes akan jadi pemain Indonesia pertama di Serie A? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Aksi gemilang Malik Rizaldi di Liga 1 dari Madura United ke Timnas Indonesia. Pemain Madura United Malik Rizaldi akhirnya dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Malik dipilih untuk menggantikan Yance Sayuri yang mengalami cedera. Keputusan Shin Tae-yong ini didasari oleh penampilan gemilang Malik bersama Madura United di Liga 1. Malik Rizaldi yang bermain sebagai sayap tampil mengesankan dengan mencatatkan 36 pertandingan dan 12 gol untuk Madura United di musim 2023/2024. Mantan pemain Persela Lamongan ini berhasil membawa Madura United menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Persib Bandung yang keluar sebagai juara. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Madura United, Malik segera bergabung dengan Timnas Indonesia di Jakarta. Alhamdulillah, saya sangat senang mendapatkan kepercayaan ini, ujarnya penuh syukur. Semoga saya bisa memberikan performa terbaik. Ini adalah panggilan pertama bagi Malik ke Timnas Indonesia di level senior, sebuah kesempatan yang sangat dinantikannya. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa ia perlu mempersiapkan mental yang kuat dan beradaptasi cepat dengan rekan-rekan barunya di tim Merah Putih. Pemain asal Surabaya, Jawa Timur ini juga menyadari reputasi Shin Tae-yong sebagai pelatih yang keras dan disiplin. Banyak pemain timnas yang mengeluhkan metode latihan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagai pemain, saya harus beradaptasi dengan pelatih, katanya. Saya harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan pelatih. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Malik Rizaldi siap menjalani tantangan baru di Timnas Indonesia, bertekad memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a Debut duel lawan Argentina bukan halangan. Eksklusif perjuangan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia, apa rahasianya? Winger Timnas Indonesia Rafael Struijk mengungkapkan tantangan yang dihadapinya selama membela skuad Garuda. Sebagai salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong, Struijk telah menunjukkan performa yang impresif meski berposisi asli sebagai winger.
Lini depan skuad Garuda memang menjadi perhatian utama karena belum menemukan sosok penyerang yang benar-benar tajam sesuai harapan Shin. Namun Struijk perlahan-lahan mampu mengemban tugas tersebut. Debutnya bersama timnas senior terjadi pada Juni tahun lalu, tepatnya saat menjadi starting XI dalam laga melawan Palestina dan Argentina. Menurut Struijk, pertandingan melawan Argentina memberikan dampak positif bagi tim. Menurut saya mungkin saat melawan Argentina adalah tantangan besar, ujarnya. Namun ia juga merasa bahwa tantangan tersebut tidak terlalu berat karena timnas Indonesia cukup kuat. Tetapi saya pikir kami adalah tim yang bagus, jadi itu sebenarnya bukan sebuah tantangan besar. Bulan ini, Struijk dan rekan-rekannya di skuad Garuda akan menghadapi jadwal yang padat. Mereka akan menjalani laga uji coba dan 2 pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong memiliki tugas penting untuk meraih kemenangan saat menghadapi Irak dan Filipina. Tambahan 3 poin dari pertandingan tersebut akan mengantar Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Dengan semangat dan keyakinan, Rafael Struijk siap menghadapi semua tantangan demi membawa timnas Indonesia meraih prestasi terbaik. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengapa nilai Calvin Verdon melonjak drastis, pepet Tom Haye hingga Rp44 miliar? Inilah kisah di balik lonjakan harganya. Bergabung dengan timnas Indonesia, harga pasaran Calvin Verdon melesat tajam. Berdasarkan laman Transfermarkt, harga pasaran Calvin Verdon saat ini mencapai 5 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah. Menjadikannya pemain dengan nilai tertinggi kedua di skuad timnas Indonesia setelah Tom Haye yang bernilai 52 miliar rupiah. Kenaikan ini sangat signifikan dibandingkan dengan perhitungan terakhir pada Maret 2024, di mana harga pasaran pesepak bola berusia 27 tahun ini masih di angka 8 juta euro atau sekitar 31 rupiah. 7 miliar. Kenaikan harga pasaran Calvin Verdon tidak mengherankan mengingat penampilan briliannya bersama NEC Nijmegen sepanjang musim 2023 hingga 2024. Dari 33 pertandingan, mantan pemain Twente FC ini mencetak 2 gol dan 2 assist, membantu NEC Nijmegen finish di posisi 6 Liga 1 Belanda. Timnas Indonesia pun seperti mendapatkan durian runtuh ketika Calvin Verdon bersedia memperkuat skuad Garuda. Timnas mendapatkan salah satu pemain yang sering masuk Best Team of the Week di Eredivisie 2023 hingga 2024. Meskipun belum memiliki paspor Indonesia, Calvin Verdon sudah berlatih bersama Timnas Indonesia. Dalam latihan yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat, Calvin Verdon terlihat berlatih bersama Tom Haye dan rekan-rekannya. Harapannya kini adalah proses naturalisasi Calvin Verdon berjalan lancar. Dengan begitu, Calvin Verdon bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday ke-6 Grup F. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the Impian besar Shaina Patinama menangkan laga dan cetak gol di hadapan supporter. Ambisi atau misi? Pemain timnas Indonesia Shaina Patinama memiliki ambisi besar untuk membobol gawang timnas Irak dalam laga fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shaina sangat ingin merayakan gol di depan supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Cetak gol adalah hal yang sangat menyenangkan dan penting untuk membantu tim meraih kemenangan, ujar Shaina. Tentu saja itu akan menarik jika bisa mencetak gol lagi melawan Irak. Saya juga ingin mencetak gol di kandang sehingga bisa berselebrasi dengan para fans. Itu akan menakjubkan. Meskipun begitu, Shaina menekankan bahwa yang paling penting adalah membawa tim meraih hasil maksimal. Dia tidak masalah jika akhirnya tidak mencetak gol selama timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Tapi kembali lagi, tidak peduli siapa yang mencetak gol, saya hanya ingin menang dan mencoba untuk membawa tim ini sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas Shaina Patinama. Shaina juga memastikan bahwa skuad Garuda akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang laga tersebut. Dia menyatakan bahwa para pemain akan menunjukkan kualitas dan saling bahu-membahu untuk mencapai hasil terbaik. what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Optimisme media Malaysia dibalas sindiran tajam netizen Indonesia. Ranking FIFA jadi bahan olok-olok kejam. Masyarakat Indonesia meledek media Malaysia yang optimistis melihat timnas Malaysia bisa melampaui ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan. Pencinta sepak bola tanah air di media sosial skeptis bahwa Malaysia bisa mengungguli ranking FIFA timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ranking FIFA, Malaysia berpeluang melewati Indonesia, naik 8 tangga sekaligus, tulis media Malaysia Makan Bola di akun Instagramnya @makanbolaplus. Pada 6 dan 11 Juni 2024, baik timnas Indonesia maupun Malaysia sama-sama akan bertanding. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Sementara itu, Malaysia akan bertandang ke markas Kirgistan pada 6 Juni 2024 dan menjamu Taiwan pada 11 Juni 2024. Menurut perhitungan laman Football Ranking.com, Malaysia akan mendapatkan 15,31 poin jika menang atas Kirgistan dan 10,43 poin jika mengalahkan Taiwan. Jika di total, Malaysia yang kini menempati peringkat 138 dunia bakal meraup 25,74 poin di ranking FIFA Juni 2024. Tambahan poin itu akan membuat perolehan angka timnas Malaysia di ranking FIFA Juni 2024 menjadi 120,28 poin. Angka ini akan melewati raihan angka timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi 134 dunia dengan 102,70 poin. Namun, jangan lupakan fakta bahwa timnas Indonesia berpeluang menyapu bersih 2 laga bulan Juni 2024, mengingat kedua pertandingan digelar di kandang sendiri. Pencinta sepak bola tanah air tidak yakin Malaysia bisa melewati ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan, terutama karena Malaysia akan menghadapi laga sulit kontra tuan rumah Kirgistan. Jangan bikin rakyat Malaysia berharap lihat kondisi tim dulu, kasihan, tulis akun @dimsal27 mengomentari unggahan akun @makanbolaplus. Tetap patah semangat Malaysia, jangan lupa sikat gigi habis ini karena bangun tidur, sambung akun @Muhammad Silmi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Pertarungan seru di Senayan, kejutan di menit terakhir. Laga Indonesia versus Tanzania ternyata masuk kalender FIFA bisa angkat poin. Timnas Indonesia siap hadapi Tanzania dalam uji coba internasional. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu 26/2024. Awalnya pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga laga ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Lawan Tanzania hanya pertandingan biasa, jadi nggak pengaruh sama poin FIFA, ujar Sumarji. Namun, mendekati hari pertandingan ada perubahan penting. Sumarji mengonfirmasi bahwa laga ini akan didaftarkan dalam kalender FIFA. Dengan kepastian tersebut, hasil pertandingan akan mempengaruhi poin FIFA bagi kedua negara. Pertandingan ini masuk dalam kategori FIFA Match A, yang berarti kedua tim akan mendapatkan setengah poin dari total yang biasanya diperoleh dalam pertandingan yang terdaftar di kalender FIFA Matchday. Timnas Indonesia berpotensi meraih poin lebih banyak jika berhasil menang melawan Tanzania. Pasalnya, Tanzania berada di peringkat lebih tinggi dalam ranking FIFA, yaitu posisi ke-119, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Meski begitu, kedua tim tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Pertandingan ini memberikan kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka dan menunjukkan performa terbaik sebelum melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. 4-0. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to... Eksklusif, latihan perdana di Senayan, Calvin Verdonk ungkap kondisi fit dan semangat tinggi. Calvin Verdonk menjalani latihan perdananya bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat dalam kurung 31 Mei 2024. Pemain kelahiran Belanda ini merasa sangat senang bisa bergabung dengan skuad Garuda. "Saya sangat senang bisa berada di sini," ujar Verdonk kepada media, termasuk Bola Sport. Seusai sesi latihan, "Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya," tambahnya. Verdonk mengaku tidak mengalami kendala berarti selama sesi latihan bersama rekan-rekan barunya seperti Sandy Walsh. "Latihannya bagus, ini sesi latihan yang ringan," kata pemain NEC Nijmegen tersebut. "Kami hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu ini adalah latihan yang bagus." Bek kiri berusia 27 tahun ini juga mengungkapkan bahwa kondisinya sangat bugar. Selama musim 2023/2024, Verdonk tampil reguler bersama NEC Nijmegen mencatatkan 40 pertandingan dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. "Saya merasa fit," kata Verdonk. "Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini dalam kurung Eredivisie. Jadi, saya merasa sangat fit," tegasnya dengan semangat dan kondisi fisik yang prima. Calvin Verdonk siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia dalam laga-laga mendatang. Chance to be ruthless.
Final playoff panas, apakah Jay Itzes akan jadi pemain Indonesia pertama di Serie A? Pertarungan leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonense dan Venezia berakhir imbang pada Jumat (31 Mei 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya menjelang leg kedua yang menegangkan. Dalam skenario ini, Jay Itzes dan timnya hanya membutuhkan hasil seri untuk meraih tiket promosi ke Serie A. Menurut regulasi resmi playoff Serie B, posisi akhir kedua tim di klasemen menjadi faktor penentu, sehingga Venezia yang finish lebih tinggi dari Cremonense diuntungkan. Playoff Serie B tidak memperhitungkan agresivitas gol tandang dan juga tidak mengadakan babak tambahan waktu atau adu penalti, kecuali jika kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen akhir. Dalam hal ini, Venezia yang finish di posisi ketiga berhak lolos ke babak playoff, sementara Cremonense berada tepat di bawah mereka, terpaut 3 poin. Meski memiliki keunggulan, Jay Itzes dan kawan-kawan tidak boleh meremehkan Cremonense. Mereka harus tetap waspada dan bermain maksimal. Jika Venezia berhasil mempertahankan hasil imbang atau bahkan menang, Jay Itzes akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A. Promosi ke Serie A akan menjadi pencapaian besar bagi Jay Itzes sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Dia dijadwalkan untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Irak dan Filipina yang akan digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Dengan semangat dan tekad kuat, Jay Itzes siap menorehkan prestasi gemilang baik di kancah internasional bersama timnas Indonesia maupun di kompetisi bergengsi Serie A. Mari kita nantikan kelanjutan kisah ini di leg kedua yang penuh harapan dan ketegangan.